Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Nebaho dari kelas 11 di Kafe. Saya di sini akan memperjelaskan demonstrasi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kegagalan presiden dalam menjalankan kekuasaan. Presiden dipilih oleh langsung rakyat, membuat posisi presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Namun di parlemen tidak terdapat partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah, ditambah lagi peran legislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijaksanaan presiden. Dalam memberhentikan menteri, misalnya presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang mengutus menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentuannya akan semakin memperlemah pemerintahan. Hal ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan disetir oleh partai, sebagaimana juga contoh pelanggaran HAM di lingkungan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Tohara dari kelas 11 DKV. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Hak asasi manusia atau yang sering kita kenal adalah HAM di Indonesia merupakan konsepsi bahwa manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, akan tetapi masih banyak pelanggaran HAM yang belum tuntas di Indonesia. Kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda dari satu sama lain. Di Indonesia sendiri, Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa memang terdapat beberapa berkas yang masih tertahan terkait kasus pelanggaran HAM. Inilah beberapa kasus HAM yang belum terselesaikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembunuhan Munir yang dimana pada saat itu beliau diculik paksa pada tahun 1997 dan 1998 dan ditemukan tewas pada tahun 2004. Yang kedua, pembunuhan massal pada tahun 1965 yang mengakibatkan tewasnya kurang lebih 1,5 juta orang, bahkan kemungkinan lebih besar. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September 1984 yang diawali dengan kedatangan anggota Bintara ke Masjid As-Sadah yang berlokasi di Tanjung Priuk dan menyebabkan 24 orang tewas dan serta 54 orang luka-luka. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sulistiawati dari kelas 11 DKV. Ingin membacakan demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu separatisme. Misalnya Aceh, Papua, RMS, dan lain-lain. Ini merupakan dampak dari dianaktirikannya daerah-daerah tersebut semasa Orde Baru, yang tentunya adalah kesalahan pemerintah dalam mengurus anak-anaknya. Tentunya ini membuat ketahanan nasional Indonesia menjadi lemah, mudah diadu domba, dan terkuras energi bangsa ini, dan mudah dipengaruhi kepentingan asing seperti pada ciri-ciri masyarakat hukum adat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Afandi Matondang. Saya berasal dari kelas 11 DKV. Di sini saya akan membacakan contoh-contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah partai politik tidak menjalankan fungsinya. Fungsi partai politik paling tidak ada 3: penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program partai, atau kaderisasi, melainkan dengan uang, artis, kaos yang sama sekali tidak mencerdaskan, malah membodohi masyarakat sebagaimana contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.